Ya, kembali lagi ke channel gua. Dan perkenalkan, nama gua Muhammad Brian. Kalau buat kalian yang belum kenal, salam kenal. Dan untuk episode 2 jurnal harian ini gua mau ngebahas tentang freelance dan relasi. Jadi pengalaman-pengalaman freelance gua bakal gua kasih tahu di sini. Kayak ya basicnya cerita-cerita aja sih. Kayak pengalaman-pengalaman enaknya jadi freelance, nggak enaknya jadi freelance, dan sebenarnya relasi itu penting apa enggak untuk freelance. Dan sebelumnya freelance itu kan sebagai kita tahu bahwa freelance adalah pekerja lepas, dimana pekerjaan ini tuh nggak nentu gitu. Entah nggak nentu dapat jobnya kapan, entah nggak nentu dapat kliennya kayak apa, entah nggak nentu jam kerjanya tuh kayak apa. Jadi fleksibel. Sebelumnya gue mau ngomongin ini tuh khusus di bidang freelance di bidang kreatif ya, kayak fotografi, videografi, dan editing. Karena emang itu wilayah yang gue jalani gitu. Gue nggak bakal kemana-mana gitu. Dan freelance itu sebenarnya enak teman-teman. Enak karena apa? Karena kita bisa diskusiin sama klien jam kerja kita tuh kayak gimana. Misalkan kalian sebagai freelance fotografer nih, kita dapat klien yang pengen foto wisuda. Nah, itu tuh kan kita bisa komunikasiin kan, kayak mau hari apa, mau di mana, budgetnya mau seberapa. Jadi itu benar-benar dari kita yang nentuin gitu. Beda sama pekerjaan yang udah sama perusahaan atau pekerjaan di kantor, karena mereka kan ditentuin gajinya tuh udah dari atasan gitu. Jadi udah ada gaji plek, udah ada gaji pastinya gitu. Sedangkan kalau freelance tuh enggak. Kadang-kadang freelance itu dia punya gaji yang tinggi-tinggi banget, tapi kalau rendah ya rendah banget gitu loh. Jadi emang bener-bener nggak pasti gitu gajinya. Tapi enaknya itu ya di fleksibelnya itu, kita bisa ngertiin kapan aja. Maksudnya nggak kapan ajanya kita ya, maksudnya kan ada deal-dealan sama klien gitu. Dan itu enaknya jadi freelance ya. Nggak enaknya jadi freelance itu apa? Nggak enaknya kita itu freelance, pekerja lepas, sebenarnya tuh nggak lepas-lepas banget gitu. Karena kita tuh punya tanggung jawab sama klien gitu. Ngerti nggak? Jadi walaupun kita freelance, kita tuh nggak boleh seenaknya gitu sama klien. Misal kayak kliennya minta A, kamu maunya B itu nggak bisa. Karena mau nggak mau gimana pun klien itu ya tetap yang bayar kita gitu loh. Masa iya kalau misalkan kalian tetap kekeh maunya B sedangkan kliennya maunya A, ya bisa jadi kalian nggak bakal dibayar. Jadi udah kerja capek-capek malah nggak setimpal sesuai persetujuan di awal gitu. Jadi buat kalian nih yang mau nyoba freelance, harus bisa mengenal klien kalian sendiri gitu. Dan budget untuk menentukan harga dengan klien itu harus lihat dulu siapa kliennya. Ada di tingkat taraf kemana gitu. Ada yang rendah, menengah, dan juga ke atas. Jadi nggak bisa tuh harga itu disamain untuk semua orang tuh nggak bisa. Karena kan beda quality gitu loh. Dan orang-orang yang yang minta pekerjaan itu juga pasti punya kebutuhan beda-beda kan masing-masing. Dan kita juga sebagai freelance itu nggak bisa nggak bisa mengidealiskan diri kita sendiri gitu. Misal kalian tuh udah punya gayanya masing-masing gitu, style editing kalian tuh kayak gini, misalkan tema-temanya tuh yang kalian suka tuh kayak gini. Nah itu tuh sebenarnya tuh nggak bisa dipakai kalau misalkan kalian tuh udah bekerja gitu loh, karena kalian itu punya maunya masing-masing gitu. Jadi tuh kalian nggak bisa tuh kayak ego kalian tuh kayak ini tuh udah bagus sebenarnya kayak gini, tapi klien kalian tuh mintanya enggak, saya maunya kayak gini. Nah itu harus benar-benar ego atau idealis kalian tuh benar-benar harus diturunin gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, bisa jadi kalian bakal diputus kontrak atau enggak
klien itu mikir kayak udahlah besok-besok gak usah kerja sama si A lagi karena dia maunya sendiri gitu, nggak mau ngikutin permintaan gua gitu. Jadi itu tuh bisa jadi memutuskan relasi. Nah ini ada hubungannya sama relasi. Jadi orang freelance itu harus bisa benar-benar pinter cari relasi. Karena apa? Karena freelance itu bisa dapat kerjaan itu dari dua. Yang pertama itu relasi, yang kedua itu dari portofolio. Relasi itu penting banget menurut gua. Karena apa? Karena dulu pengalaman gua pertama kali dapat kerjaan freelance, ngedit video itu dari apa? Dari relasi. Dari temannya temen gua, dari temannya nyokap gua. Jadi benar-benar relasi itu penting banget untuk seorang freelance. Karena ya itu sumber penghasilan mereka. Dan yang kedua itu dari portofolio. Portofolio yang gue maksud tuh kayak karya-karya kalian gitu. Jadi buat kalian yang pengen freelance tapi nggak punya relasi, minimal kalian punya karya yang bisa ditampilin jadi portofolio. Nah portofolio itu bisa kalian pajang di Instagram, di YouTube, di TikTok. Udah banyak sih sekarang media yang bisa menampilkan kayak karya-karya kalian gitu. Sehingga bisa menarik peminat calon klien gitu loh. Dan untuk itu, kalian tuh kalau bisa jangan malas-malas kayak posting-posting. Bener dah. Kayak kalian walaupun lagi gabut gitu, hunting-hunting aja foto, edit-edit aja video. Nah itu kalian masukin tuh ke Instagram, TikTok, ataupun YouTube. Itu tuh bisa jadi peluang pekerjaan buat kalian sebenarnya. Karena media sosial itu menyebar sangat luas ya teman-teman. Jadi bisa jadi aja ada calon klien nih yang emang lagi nyari fotografer, nyari videografer, atau nggak nyari editor. Nah, tiba-tiba ngeliat nih kayak postingan kalian. Dan bisa jadi calon klien itu kayak struck gitu. Oh ini bagus nih, sesuai nih sama yang gue pengen. Bisa aja kalian langsung dikontak. Karena gue juga dulu kayak gitu. Selain dari relasi, dari porto juga. Kalau gue sih lebih ke Instagram ya. Karena gue lebih aktif di Instagram waktu itu, kayak upload foto, hasil-hasil kerjaan gue kayak lagi foto wedding, pre-wedding, buku tahunan sekolah, wisuda pun sama. Jadi banyak cara calon klien itu melihat potensi-potensi kalian gitu. Jadi kalau bisa tuh jangan malas upload untuk kalian yang ingin jadi freelance. Dan selain manfaatnya menggait calon klien, kalian juga bisa jadi konten kreator. Jadi selain kalian itu menunggu calon klien dengan cara mengupload konten-konten yang ada di Instagram, TikTok dan sebagainya, kalian juga bisa jadi bagian dari konten kreator. Dimana kalau kalian tahu konten kreator ini kalau misalkan sudah di-approve bahasanya kayak udah banyak yang lihat, followersnya nambah, itu juga bisa mengundang kerjasama, collab sama brand-brand, entah brand-brand terkenal atau brand-brand yang baru mulai. Bisa jadi sumber cuan lagi kan. Jadi merembet gitu loh. Gak cuman kita yang awalnya ngincer freelance-nya, tiba-tiba rezekinya malah jadi konten kreator kan. Namanya juga rezeki kan kita gak tahu datang dari mana. Jadi buat kalian yang pengen mulai jadi freelance, jangan takut buat nyoba. Jangan takut buat upload. Jangan takut buat mengeksplor hal-hal baru gitu. Karena dari situ tuh kalian udah mulai kelihatan gitu, rajinnya, konsistennya, karyanya udah mulai kelihatan ke media sosial gitu. Udah kelihatan di mana-mana gitu. Jadi itu mengundang relasi, mengundang brand-brand ngelirik kalian. Jadinya Jadinya kalian bisa menghasilkan uang. Ya walaupun emang ini tuh nggak serta-merta kayak bisa seminggu jadi gitu, nggak bisa. Perlunya konsisten step by step gitu. Jadi emang harus sabar aja, sabar dulu. Dan gue yakin karena segala apapun usaha yang kita lakukan pasti ada hasilnya. Dan memang semua hasil itu nggak baik. Maksudnya semua hasil itu nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sesuai harapan kita. Tapi kan seenggaknya kita udah nyoba. Kalau misalkan emang kurang bagus, kita bisa kayak merevisi lagi gitu. Apa sih yang kurang bagus gitu loh? Apa sih yang kurang diminatin sama penonton? Jadinya sebagai
bisa kalian revisi lagi karya-karya kalian, sehingga nextnya tuh kalian upload yang lebih bagus daripada yang kemarin gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa gue share tentang pengalaman freelance. Itu bukan pengalaman ya, jadi kayak step by step gue jadi freelance mungkin. Karena memang pada dasarnya dari relasi, gue aja masih punya relasi yang dari tahun 2021 sampai sekarang tuh kadang tuh masih kontak gue gitu, buat nanyain, bisa nggak syuting ini, bisa nggak syuting itu. Karena apa? Karena membangun relasi yang baik itu benar-benar berguna di dunia freelance gitu. Dan yang gue tadi bilang, jangan timbulin ego gitu. Ego dalam diri kita tuh dalam kerja tuh jangan dikeluarin banget gitu loh. Pokoknya klien minta apa, ya kita kasih tahu. Baiknya gini, baiknya gitu. Kalau klien tetap maunya kayak gini, ya udah ikutin aja apa kata klien. Karena kalau misalkan klien suka dengan apa yang kita buat, bisa jadi kita bakal di kontak lagi untuk next project. Ya mungkin itu aja sih untuk sesi sharing cerita-cerita pengalaman pada kesempatan episode 2 ini. Dan buat kalian yang mau nanya-nanya, boleh silakan komentar di bawah. Dan buat kalian yang suka video ini, boleh like. Dan jangan lupa subscribe. Biar apa? Biar gue semangat bikin video selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan sekian. Terima kasih.